Bos tim sampai geleng-geleng. Ada apa dengan Veda? Penonton belum sempat duduk tenang, pedok langsung dibuat panas oleh satu nama, Veda Ega Pratama. Bocah 15 tahun yang katanya masih butuh pengalaman, justru bikin banyak kepala tim di garasi geleng-geleng. Tapi bukan karena kesalahan, bro. Ini soal performa gokilnya yang bikin jantung bos tim berdetak 3 kali lebih cepat dari normal. Di Mandalika kemarin, semua mata tertuju padanya. Bukan cuma karena dia cepat, tapi karena dia nggak goyah walau dikepung senior-senior yang udah kenyang makan aspal Eropa. Bos tim dari Eropa nonton langsung dari tribun, dan mukanya shock tapi senyum-senyum. Veda nggak cuma datang untuk ikut-ikutan balapan, dia datang kayak penantang gelar. Di sesi FP2, catatan waktunya bikin beberapa rider papan atas harus buka visor, ngelap embun mata dan cek ulang monitor. Veda tempel ketat 0,1 detik dari top rider, padahal pakai spek motor yang katanya masih dibatasi. Tapi bukan cuma waktu yang bikin merinding, bro. Di race simulasi, Veda lakukan overtake di tikungan terakhir yang konyol, dalam arti positif. Dia ambil sisi luar, geser 2 rider sekaligus tanpa sedikit pun body contact. Penonton di tribun sampai berdiri semua. Kamera panik ngikutin. Komentator Itali teriak, "Chi è questo ragazzo?" Artinya, siapa bocah ini? Dan itu baru simulasi, bro. Bukan race utama. Satu bos tim asal Spanyol dikabarkan langsung kontak via telepon ke manajer teknisnya. "Pantau bocah nomor 7 itu, kita nggak bisa diam." Tapi jangan senang dulu. Ada yang makin bikin kepala bos makin pening. Gaya diamnya Veda justru yang paling bahaya. Veda itu bukan tipe yang banyak gaya di pedok. Nggak neko-neko, nggak banyak senyum ke kamera, tapi begitu masuk lintasan, langsung berubah jadi mesin pembunuh. Di grid start, Veda tetap diam, fokus, tatapan lurus ke depan. Bos tim Grace ini sampai bilang, anak ini nggak seperti rookie. Dia diam, tapi kamu bisa lihat dari caranya napas. Dia tahu apa yang dia lakukan. Saat hujan turun di race 2, banyak pembalap goyah. Ada yang ubah ban, ada yang panik, tapi Veda cuma anggu ke mekanik, pasang watt setup, dan langsung gas. Hasilnya, top 5. Bukan karena motor lebih bagus, tapi karena mentalnya lebih dingin dari es batu. Komentator Malaysia sempat bilang, dia nggak kayak punya rasa takut. Tapi yang bikin manajer tim rival panik, bukan gaya balapnya, tapi caranya membuat timnya sendiri percaya penuh. Seakan mereka tahu, selama Veda yang pegang setang, hasil bakal beda. Dan rumor baru makin bikin merinding. Nah, ini dia bagian paling bikin bulu kuduk berdiri. Di belakang layar, ternyata bukan cuma fans yang kepo soal Veda, tapi juga tim-tim besar Eropa. Rumornya, 2 tim Moto3 Elite sudah mulai menjejaki obrolan dengan manajer AHM dan perwakilan Veda. Salah satu bos tim asal Italia ketahuan makan malam bareng agen Asia di hotel dekat sirkuit. Dan saat ditanya wartawan, dia cuma senyum, bilang, "No comment." Makin mencurigakan. Bahkan, salah satu jurnalis senior MotoGP menyebut dalam leak pedok kolumnya bahwa pembalap wildcard Asia asal Indonesia sedang diamati 2 tim dengan sejarah juara dunia. Dan kamu tahu apa artinya itu? Bos tim Honda Asia pun kena getok, bro. Mereka kaget. Kita pikir dia masih bisa dibina pelan-pelan, tapi sekarang tim luar sudah mulai incer. Waduh, bisa-bisa sebelum 2027, Veda udah digondol tim luar negeri. Tapi sabar dulu, ini baru permulaan. Karena gaya balapnya ternyata menyimpan misteri. Jangan salah, banyak yang anggap Veda masih ijo karena usianya 15 tahun. Tapi kenyataannya, gaya balapnya udah level dunia. Bahkan beberapa komentator MotoGP mulai bandingkan Veda dengan gaya Marc Marquez muda. Lincah, agresif, tapi tetap presisi. Gak ada gerakan yang sia-sia, semua manuvernya punya tujuan. Di Mandalika, saat banyak rider pilih racing lane aman, Veda justru ambil jalur ekstrim, masuk ke apex lebih dalam, keluar lebih cepat. Ada momen di race 1 di mana dia overtake 2 rider sekaligus di sektor tikungan yang jarang jadi titik salib. Dan itu bukan kebetulan, itu strategi. "He's not riding like a rookie, he's riding like he owns the bike," kata mantan pembalap yang sekarang jadi analis. Saking tajamnya, ada senior yang sampai bilang, "Kalau anak ini terus begini, kami bisa pensiun lebih cepat." Bos tim bahkan menyebut gaya Veda itu geleng-geleng bukan karena ngawur, tapi karena bikin orang bingung harus ngerespons apa. Apalagi saat di tikungan es cepat, Veda mainkan rem belakang buat stabilisasi.
teknik yang biasa dipakai rider Moto2. Anak ini belajar cepat, dan yang lebih ngeri lagi, dia belajar dari kesalahan orang lain, bukan dari crash sendiri. Tapi tunggu dulu, aksi dia di balik strategi ban jadi topik panas berikutnya. Kalau lo pikir semua rookie main aman di setup motor dan ban, lo belum kenal Veda. Di balapan terakhir, semua pembalap dan kru nyetel motor untuk ban medium depan, standar untuk suhu trek yang nggak terlalu panas. Tapi Veda, dia nekat ambil opsi soft depan, yang biasanya cuma tahan beberapa lap. Banyak yang bilang itu bunuh diri. Tapi hasilnya, dia melejit di 5 lap pertama, bikin gap 2 detik ke grup belakang. Gila kan? Bahkan kru chief tim rival bilang di wawancara, kami nggak siap, kami pikir dia bakal drop. Ternyata dia nahan grip sampai akhir. Bahkan lebih parah, salah satu rider top sampai masuk pit karena ban mereka kepanasan kejar pace Veda. Itu bikin semua tim evaluasi ulang strategi. Artinya apa? Satu rookie dari Asia bikin chaos rencana 10 tim Moto3. Di dalam radio komunikasi, tim panik. "Watch number 7, he's killing our pace," katanya. Hal ini bikin bos tim bukan cuma geleng-geleng, tapi mulai stres. Veda bukan cuma ancaman di lintasan, dia juga acak-acak game plan mereka. Tapi kamu pikir, Ketika media Italia mulai naruh nama lo di headline, artinya lo udah masuk radar elit. Dan itulah yang terjadi sama Veda minggu ini. Artikel dari GP1, Marca, bahkan Speedweek mulai soroti aksi Veda dengan gaya bombastis. Bocah dari Asia yang goyang dominasi Eropa. Itu bukan clickbait bro, mereka bahas detail gaya balap, data corner speed, dan keberanian Veda yang gak wajar buat umurnya. Salah satu analis bilang, Veda bisa jadi rookie paling fenomenal sejak Pedro Acosta. Bahkan komentator Spanyol di siaran langsung bilang, "Este chico no es normal," alias anak ini bukan pembalap biasa. Bikin bos-bos tim di Eropa mulai serius pantau highlight dan data telemetrinya. Bahkan, kabarnya bos Leopard Racing minta semua video Veda selama di ETC dikumpulkan buat evaluasi. Di Twitter, tagar hashtag #VedaEga mulai naik. Warganet Jepang, Thailand, dan Malaysia debat soal negara mana yang akan lebih dulu undang dia wildcard. Tapi Indonesia jangan kaget, dunia balap tahu bocah ini punya potensi mendunia. Dan semua ini bikin satu pihak makin panik. Tim asal dia sendiri. Bos SRC Asia awalnya santai, targetkan Veda naik kelas pelan-pelan. 2027 baru masuk Moto3 penuh. Tapi semuanya berubah sejak Mandalika. Komentar bos SRC yang biasanya kalem, kali ini mulai terdengar panik. "Kami pikir dia masih butuh waktu, ternyata dia sudah satu langkah lebih maju." Ya wajar aja bro, sekarang bukan hanya fans yang kagum, tapi rival mulai siap nyamber. Honda Asia harus berpikir ulang, apakah tetap ikuti timeline awal atau percepat promosi biar nggak diambil tim luar. Rumornya ada pembicaraan darurat antara AHM dan SRC Pusat soal kontrak jangka panjang untuk amankan Veda. Bahkan ada tekanan dari sponsor yang khawatir Veda bakal dibajak tim Eropa. Gila kan? Seorang bocah dari Yogyakarta bikin sistem scouting Asia goyah. Tapi Honda harus cepat, karena dalam dunia balap, satu musim bisa ubah segalanya. Dan semua mata sekarang mengarah ke satu orang, Veda. Tapi saat ditanya soal ini, Veda justru kasih reaksi mengejutkan. Saat semua jurnalis berebut tanya soal rumor transfer, Veda nggak panik, nggak bikin sensasi. Dia cuma jawab, "Fokus saya masih di lap selanjutnya." Lah, kalimat pendek ini justru bikin heboh. Netizen sampai repost berkali-kali. Ini anak bukan cuma pembalap, dia filosofi berjalan. Bahkan wartawan senior dari Jepang bilang, "Saya baru lihat pembalap seumur dia bisa jawab setenang ini." Dan lo tahu yang lebih gokil? Veda tetap humble, tetap pakai bahasa Jawa di balik panggung, tetap salaman ke semua kru, bahkan kru lawan. Rider senior pun mulai sungkan, bukan karena takut, tapi karena respect. "He earns respect, not demands it," kata bos tim dari Inggris. Veda bukan cuma cepat, tapi tahu cara memimpin. Padahal dia belum resmi jadi pembalap full-time Moto3. Tapi sinyal itu sudah mulai terlihat, dan dari semua kru ini, satu pertanyaan besar mulai mengudara. Apakah Indonesia akhirnya punya calon raja Moto3? Mari kita jujur, dunia Moto3 belum pernah melihat talenta dari Asia Tenggara yang sekomplit ini sejak Hafiz Syahrin atau Somkia Chandra. Tapi bedanya, Veda muncul jauh lebih muda dan jauh lebih siap. Mental ada, skill ada, karisma ada, strategi, lebih berani dari pembalap senior. Dan sekarang, semua fondasi sudah dibangun. Wildcard experience, dukungan pabrikan, radar media internasional, dan performa di lintasan yang konsisten naik.
Pertanyaannya tinggal satu, berani nggak Indonesia dorong Veda lebih cepat? Karena kalau nunggu terlalu lama, bisa-bisa talenta ini direbut duluan. Tapi satu hal pasti bro, semua kepala tim yang awalnya cuek, sekarang udah mulai geleng-geleng. Bukan karena bingung, tapi karena takjub. Veda nggak datang untuk numpang lewat, dia datang untuk ambil alih. Dan kalau ini bukan tanda awal kebangkitan era baru Moto3, gue nggak tahu apa lagi. Jadi buat lo yang nonton, siap-siap karena cerita Veda baru saja mulai.